wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fauzia. Gimana? Sudah siap untuk belajar sosiologi hari ini? Biar semangat, kita yel-yel bareng-bareng yuk. Sosiologi, stay healthy and happy with sociology. Good. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Bu Fauzia akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Yuk kita belajar bersama-sama. Penyebab konflik dan kekerasan. Nah, secara umum ada banyak sekali faktor-faktor yang dapat menyebabkan konflik dan kekerasan yang ada di dalam masyarakat. Jadi, tergantung masalahnya apa, disebabkan oleh apa, itu pun akan menimbulkan konflik atau kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, ini berikut Bu rangkum ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Yang pertama ada perbedaan pendirian dan keyakinan, perbedaan latar belakang budaya, kepentingan sosial, kesenjangan sosial, diskriminasi sosial, dan perbedaan status sosial. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, perbedaan pendirian dan keyakinan. Nah, perbedaan merupakan realitas yang wajar ada dalam kehidupan masyarakat. Tuhan menciptakan semua makhluknya berdasarkan perbedaan. Nah, itu pun membuktikan bahwa setiap individu yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan sosial yang berbeda, itu pun akan mendorong proses sosialisasi yang berbeda pula. Nah, hasilnya apa? Hasilnya ini, dalam pendirian, setiap individu atau kelompok memiliki pendapat, pemahaman, dan keinginan yang berbeda. Contohnya, pendirian itu apa? Pendirian pada saat memilih presiden. Terus yang kedua, keyakinan. Nah, ini berkaitan dengan keyakinan individu atau kelompok tentang agama yang dianutnya. Nah, contoh konflik yang dapat terjadi karena perbedaan keyakinan ya ini. Penembakan seorang muslim yang sedang ibadah di masjid. Ini adalah salah satu contoh konflik dan kekerasan yang terjadi karena perbedaan pendirian dan keyakinan. Nah, selanjutnya adalah perbedaan latar belakang budaya. Indonesia banyak sekali kebudayaan yang beragam. Nah, beragamnya kebudayaan itu dapat mendorong sikap etnosentrisme. Apa itu sikap etnosentrisme? Sikap etnosentrisme yaitu sikap yang memandang kebudayaannya sendiri itu lebih baik dan menganggap kebudayaan itu buruk. Kayak gitu. Itu adalah sikap etnosentrisme. Nah, contoh dari konflik dan kekerasan yang terjadi akibat perbedaan latar belakang budaya adalah terjadinya perang antar suku. Selanjutnya adalah perbedaan kepentingan. Oke, setiap individu atau kelompok pasti mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Antar individu aja sudah berbeda, apalagi antar individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Nah, dalam melaksanakan kepentingannya tersebut kadang bisa bersinggungan. Ini bersinggungan. Akhirnya dapat menimbulkan konflik. Contohnya nih, pengguna jalan raya. Pengguna jalan raya itu kan banyak, ada pejalan kaki, sepeda motor, mobil, becak, bus, truk, dan lain sebagainya. Nah, itu pun setiap individu, setiap kendaraan itu pasti mempunyai tujuan dan kepentingan yang berbeda. Nah, itu pun dapat menimbulkan konflik atau bahkan kekerasan. Apabila mereka tidak emosinya, tidak mau mengontrol atau tidak bisa mengontrol emosinya. Misal nih, dalam keadaan buru-buru sama-sama buru-buru, akhirnya mereka menerobos lampu merah. Akhirnya terjadi kecelakaan. Karena terjadi kecelakaan, di situ terjadi konflik, cekcok, dan lain sebagainya.
Nah, itu dari hal yang ada di jalan raya. Selanjutnya adalah perubahan sosial. Konflik dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. Sementara itu, ada juga perubahan sosial yang dapat menimbulkan konflik. Jadi, setiap masyarakat pasti mengalami perubahan sosial, baik secara cepat maupun secara lambat. Nah, perubahan sosial yang tidak diimbangi dengan kesiapan masyarakat, itu pun juga akan menjadi sebuah konflik dan dapat menimbulkan pula sebuah kekerasan. Nah, contohnya ini konflik antara pengemudi ojek online dan pengemudi ojek konvensional. Nah, hadirnya ojek online ini, awalnya ini adalah banyak terjadi yang namanya konflik atau percekcokan atau perkelahian bahkan antara pengemudi ojek online dan konvensional. Karena apa? Pengemudi ojek online ini dianggap menyita atau dianggap merampas lahan ojek konvensional ini dalam mencari penumpang. Nah, selanjutnya kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan sosial ini bisa diartikan sebagai ketidaksetaraan kualitas hidup yang sangat terlihat mencolok. Kesenjangan sosial dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Dampak kecemburuan sosial akibat kesenjangan sosial dapat memicu terjadinya konflik dan kekerasan. Jadi, kesenjangan sosial muncul karena tidak ada kesetaraan atau tidak adanya keadilan. Nah, karena adanya ketidakadilan tersebut akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial. Nah, karena cemburu, terus karena merasa dirinya itu tidak diperlakukan adil, akhirnya apa yang terjadi? Konflik dan juga kekerasan. Contohnya kesenjangan pendidikan di kota dan di desa. Itu juga bisa menimbulkan polemik. Contohnya pada saat pandemi seperti ini. Oke, sekolah di kota rata-rata mereka bisa mengikuti pembelajaran daring sesuai dengan kebijakan pemerintah dengan baik sebagian besar. Nah, tapi berbeda dengan mereka yang pendidikan yang berada di desa, apalagi desanya sangat pelosok. Sinyal HP aja sangat susah di sana. Nah, itu juga dapat menimbulkan sebuah konflik atau permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, penyebab konflik dan kekerasan yang lainnya juga adalah diskriminasi sosial. Diskriminasi sosial itu berarti apa? Merupakan perlakuan yang tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, suku, agama, maupun kelas sosial. Contohnya ini, ketika ke kafe, pelayan cenderung memprioritaskan mereka yang berkulit putih aja daripada masyarakat yang biasa. Contohnya nih, di dalam sebuah kafe lagi antri banyak banget kan itu, banyak banget. Si pelayan kafenya itu melihat ada pengunjung yang berkulit putih nih. Oh, kayaknya ini berkulit putih orang kaya, yaudahlah tak dulukan aja. Padahal di depannya itu masih ada beberapa beberapa pengunjung yang sedang mengantri di depannya. Nah, itu tuh juga bisa dikatakan sebagai diskriminasi sosial. Selanjutnya, atau yang terakhir adalah perbedaan status sosial. Setiap individu pasti mempunyai status sosial yang berbeda dan dipengaruhi oleh kedudukannya di dalam masyarakat. Contohnya, seorang pekerja yang dipaksa bekerja terus-menerus tanpa diberikan waktu istirahat. Jadi, di dalam sebuah perusahaan, misalnya ya dalam sebuah pabrik, itu kan ada bosnya, ada buruh. Nah, pada suatu hari buruh tersebut itu dipaksa untuk bekerja terus-menerus tanpa diberikan waktu istirahat. Untuk apa? Untuk mengejar setoran. Akhirnya para buruh itu tidak terima atas perlakuan bosnya. Akhirnya apa yang terjadi? Demo, ada konflik, menimbulkan kekerasan, bersih tegang dan lain sebagainya.
Nah, itu juga dapat berdampak negatif kepada pabrik itu sendiri. Jadi, akibat dari perbedaan status sosial ini pun juga bisa menyebabkan yang namanya konflik dan juga kekerasan dalam masyarakat. Oke, thank you. Nah, sudah jelas belum penjelasan Bu Fau tentang penyebab konflik dan juga kekerasan di dalam masyarakat? Kalau ada yang belum jelas lebih lanjutnya, kita akan pelajari bersama di kelas atau via daring di Teams ya. Semoga video pembelajarannya bermanfaat, semoga kalian sehat selalu. Sekian dari Bu Fau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.